awalnya tokonya gede, tapi tahu-tahu bisa jadi bangkrut. Emang mungkin ya kejadian di zaman e-commerce kayak gini? Nah, ini satu hal yang kayaknya tuh kan gini, banyak orang ya kayaknya kalau baru mau mulai berjuang itu kan lagi semangat-semangatnya, misalnya pengen gue pokoknya harus jadi mall, gue harus punya terjual 10.000 plus, setelah itu harus gimana. Tapi pertanyaannya, mungkin nggak sih balik lagi? Nah, sebenarnya gue udah nemu beberapa kejadian. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ya memang kebetulan salah satu beberapa brand ini banyak juga yang kontak ke gue, ada yang konsultasi gue, ada yang minta tolong segala macam. Jawabannya kayak gimana? Sebelum kita bahas detailnya, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat subscribe dan lu aktifin loncengnya ya, biar kalian tahu gimana caranya biar bisnis lu tetap naik terus. Atau gini, dari awal udah naik, jangan turun-turun lagi. Harapannya kan gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin apa ya, fairy tales gitu ya, jadi kayak kan kalau kayak cerita-cerita di Disneyland dari susah, berjuang, jadi kaya, putri, sukses, hidup bahagia selamanya, bener nggak? Tapi ternyata kayaknya kalau di dunia nyata tuh nggak gitu. Karena gue udah nemuin beberapa store, beberapa bisnis yang awalnya ketika di online kembangnya cepet banget gitu loh. Berkembangnya cepet banget, tapi setelah itu matinya juga cepet juga gitu. Dan ini tuh nggak sedikit, tapi udah beberapa. Nah, kenapa ini bisa kejadian? Kan ini kuncinya. Bener nggak? Contoh, mungkin kalian kalau misalnya nggak sadar, mungkin gini. Sadar nggak nih, di industri skincare sekarang lagi cukup banyak brand yang returnya lagi banyak banget, lagi ribut di mana-mana gara-gara ada orang yang speak up, dibilang produknya overclaim lah, seperti inilah, seperti itulah, ada kan? Dan kondisi ini kalau jujur ya, kalau misalnya kita ngelihat dari omset awalnya ya, ini tuh udah kayak gejala banget, gitu ya. Di industri skincare ini ada beberapa, dan gua nggak akan sebahas, tapi gua pasti kalian kebayang mana aja nih yang lagi kejadian. Toko-tokonya tadinya gede, wah pokoknya ininya kuat-kuat, terus tahu-tahu menurun dan lagi ngarah ke situ. Nah, dari gede tahu-tahu bangkrut ini ada beberapa kemungkinan. Ya, ini yang pertama. Yang pertama, dari rame jadi bangkrut itu karena industrinya itu lagi declining. Nah, contoh nih, ini gue pernah pegang beberapa langsung, gitu kan. Malah dulu bisa dibilang, wah secara omset jagoan banget. Kalian masih ingat nggak 2020 kita COVID? Nah, waktu awal itu Maya tuh pernah pegang beberapa toko yang jujur omsetnya lo bikin ngiler lah. Satu toko itu, satu e-commerce itu omsetnya bisa 5M dan dia punya 3-4. Mantap kan? Udah gitu si toko ini juga yang lebih ngeri ya, tingkat konversi produk itu di atas 10%. Jadi kalau kayak gue ngasih tahu, lu tuh harus begini, lu tuh harus begitu, segala macam. Pokoknya wah ini semua norma dilanggar lah. Bukan norma sih, pokoknya bener-bener bagus banget, kenceng banget, gitu kan. Udah kenceng, gede banget lagi. Omsetnya ngeri, sedap gitu ya. Nah, terus apa yang bikin mati industrinya? Ya satu, core-nya udahan. Jadi kayak gue masih inget banget tuh waktu dulu Pak Presiden kita, mantan Pak Presiden Pak Jokowi bilang nanti orang udah boleh open mass, dari tadinya omsetnya sekian turun langsung drut gitu ya. Udah gitu berapa bulan kemudian orang makin sadar, terus udahlah kita udah aman, corona udah hilang gitu kan, langsung bes. Sampai sekarang gimana? Nggak bisa naik lagi. Jadi kayak dulunya udah gede banget, sekarang tuh udah kayak ya gitu lah ya. Tokonya star seller udah penjualan 10.000 plus semua, pencarian drop, hancur. Gitu. Yang pertama gara-gara bisa nggak kejadian? Bisa, karena ya memang barang udah nggak dibutuhin lagi gitu. Jadi kalau udah nggak ada demand ya mau gimana gitu kan. Nah, ada lagi yang kedua, ada biasanya model ini adalah model-model barang-barang viral yang viralnya cepet ya. Jadi kalau satu nggak dibutuhin, kedua barang viral cepet. Kalian inget zaman lato-lato? Nah, kita juga punya seller-seller yang di situ, dan di awal wow petak-petuk gitu. Sampai gue enak juga gitu. Dan dari situ nggak lama setelah udah mulai, tapi kalau lato pendek sih, umurnya pendek banget, cuman kayak nggak nyampe 6 bulan gitu ya. Kalau secara jualan 6 bulan nggak nyampe setahun, itu turun lagi. Gitu. Terus seller gimana? Ya gonta-ganti toko. Gitu ya. Kalau yang jago gonta-ganti toko nggak masalah. Nah, ada lagi yang ketiga. Nah, yang ketiga nih, ini biasanya kejadian gara-gara, bisa jadi kayak gini. Ini paling unik. Industri skincare. Ribut di antara pelakunya. Nah, lu tahu kan di skincare lagi ribut ya, di TikTok di mana ribut si A sama si B, si B sama si C, si C sama si D. Dan masalahnya apa? Kasihan. Banyak yang punya produknya tuh yang returnnya banyak banget, yang tadinya kayak kita pegang, dimana kita pegang beberapa gitu ya. Itu tuh yang ordernya banyak, terus total dropnya tuh langsung drastis. Dan terus mau diapain? Ya susah juga, karena sentimen masyarakat kalau udah ngomongin sentimen udah berat dah. Gitu ya, udah berat banget dah. Ini kan
hal-hal khusus ya. Ada nggak hal-hal lain yang bikin kalian bisa hancur? Ada juga. Nah, gue pernah ada kejadian salah satu seller. Ini kontak kitanya udah terlambat sih, jujur udah terlambat, dan kita kayak effortnya juga udah udah deh lu berjuang, bukan gue jahat ya, tapi lu telat gitu. Ibarat kayak lu ngasih pasien ke gua, ini orang nafasnya udah tinggal 5 kali tarik nafas, putus gitu ya. Ini gara-gara apa? Simpelnya gara-gara pembatalan. Jadi ini juga sedih. Jadi kayak satu tokonya gede, ordernya rame, salah satu yang terlaris, terus adminnya itu salah masukin harga. Ini sepele banget. Ini kesalahan-kesalahan konyol. Jadi kayak contoh gini, ini barang harusnya harganya 1 juta, dia tulis cuma 100 perak. Dan itu nggak sadar, cuma dalam waktu sekian jam dapat berapa ratus atau berapa ribu order. Tokonya gede soalnya. Dianggapnya lagi gimmick, terus udah gitu ini. Nah udah gitu ya udah, akhirnya minta. Jadi serba salah. Dia kirim order, rugi, dibilang penipuan, ratingnya hancur. Dia cancel dari dia, poin penaltinya langsung panjang, dia langsung kena pembatasan traffic. Terus dia minta waktu itu tuh dia minta seller bayar pada cancel, dichatin satu-satu, mau pakai marah-marah pun nggak bisa gitu. Sesimpel kayak gitu ya. Nah waktu itu emang nggak ada solusinya gitu ya. Ya memang mau dari gimana pun nggak bisa, karena ini kena ke pembatalan itu. Kalau buat satu platform agak apa ya, agak hal yang mereka tuh agak tabu gitu ya. Jadi kayak gue udah cariin order, pokoknya mau gimana juga ini harus jadi nih gitu. Itu adalah yang berikutnya. Jadi hal sepele terus bikin hancur gitu ya. Nah yang pembatalan ini sebenarnya yang tadi gue cerita adalah salah satu kasus doang, tapi sebenarnya banyak kasus-kasus lain. Banyak telat kirim, terus udah gitu banyak order gagal, lupa ngedit stok gitu kan. Itu hal-hal yang bikin tokonya turun. Nah, dan kalau udah gini, biasanya masalahnya adalah ini tuh berlanjutnya kayak gimana? Kalau yang namanya industri, kita nggak ngapa-ngapain, kalian nggak salah, tahu-tahu hancur. Kalau industri ya. Nah, kalau yang kayak gini, industri lu nggak masalah, tapi bete banget yang kayak gini sih gue tahu. Industri lu nggak ada masalah, order kompetitor lu rame, tapi lu gara-gara hal sepele, kayak misalnya lu stok lupa lah, telat ngelis stok lah, segala macam lah, itu tuh naikinnya lagi susah banget. Bahkan lu tambah iklan segala macam juga kadang bisa jadi nggak naik. Karena kenapa ya? Karena udah kayak di flag, ini nih, toko lu nakal nih gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa turun. Jadi ada nggak yang pernah kalian alamin dan ternyata bikin order lu turun? Coba lu kasih tahu di komen, siapa tahu kita bisa kasih solusinya biar masalah lu bisa cepet beres.